Puji Tuhan, Bapak Ibu, Shalom, selamat pagi, selamat beribadah, Tuhan memberkati kita semua. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-19, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Kitab Wahyu pasal 19, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Bisa dibacakan bergantian, monggo silahkan. Lanjut ayat 3. Ya, puji Tuhan. Kita akan belajar beberapa hal dari 5 ayat yang sudah kita baca. Yang pertama, di situ tadi dikatakan di dalam ayat yang pertama itu, kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga. Ini merupakan paduan suara yang luar biasa dari surga. Dan ini juga rupanya anak-anak Tuhan belajar ada paduan suara di bumi. Ya, kalau di gereja kita belum mumpuni untuk latihan paduan suara karena personilnya belum banyak. Paduan suara itu minimal 15 orang. Ya bisa 30, bisa lebih. Paduan suara itu ya ada suara 1, 2, 3, dan 4. Itu namanya paduan suara. Kalau hanya suara 1 namanya nyanyi bersama. Bisa dibedakan ya. Paduan suara itu ada suara 1, 2, 3, dan 4. Ya, saya dulu pada waktu masih kaum muda belajar latihan paduan suara, biasa saya suara 4. Ya, kalau Ibu suara 2. Itu dulu waktu masih kaum muda. Nah, di sini dikatakan kemudian daripada itu aku mendengar suara seperti suara yang nyaring dari himpunan besar yang banyak di surga. Itu paduan suara. Paduan suara ini rupanya untuk merayakan kemenangan atas jatuhnya Babel. Kemarin kita sudah belajar Babel sudah hancur dan tidak akan bangkit lagi. Ya, di pasal 18 itu. Di pasal 19 dan seterusnya itu lagu-lagu pujian kemenangan anak-anak Tuhan atas pembalasan Allah untuk orang-orang yang selama ini memusuhi orang percaya.
Ada ungkapan yang mengatakan bahwa sehabis hujan pasti ada pelangi. Artinya ungkapan yang umum itu seri kuwi menangi keri. Kira-kira seperti itu. Ya, selama ini anak-anak Tuhan dirugikan, anak Tuhan dilecehkan, ya enggak apa-apa, belum waktunya, saudara. Ya, kalau hari-hari ini saudara lihat di YouTube, anak kekristenan dihujat habis-habisan, saya bersyukur dia belum mengenal kebenaran. Ya, kemarin saya melihat debat, sebetulnya itu hal yang mudah, hal yang gampang. Tetapi untuk orang di luar Tuhan memang tidak diberi karunia untuk memahami firman Tuhan. Sehingga cerita yang sangat mudah pun itu mereka nggak ngerti. Salah satu antara lain adalah tentang kelahiran Yesus yang terjadi di Matius dan di Lukas itu menurut orang itu kontradiksi, bertentangan. Padahal enggak, saudara. Ya, oleh Samuel Siahaan, seorang apologet Kristen, menjelaskan, oh enggak bertentangan. Dibaca. Mari kita baca, ini yang dari Matius begini, yang dari Lukas begini. Dijelaskan. Setelah dijelaskan, sudah hampir selesai penjelasan, orang ini sudah kabur, sudah meninggalkan perdebatan. Ya, karena dijelaskan loh, itu enggak bertentangan. Antara Lukas dengan Matius enggak bertentangan. Ya. Matius menjelaskan Yesus sebelum lahir, Lukas menjelaskan setelah lahir. Kronologinya seperti itu. Memang Tuhan Yesus juga mengatakan bagi kamu diberi karunia untuk memahami, bagi yang lain tidak. Hal yang sekecil itu, yang segampang itu orang lain tidak bisa mengerti. Ya, hari-hari ini orang merendahkan Kristus, katanya poligami, nikah 3 kali. Yesus menikah 3 kali. Nah, ini saya ngerungokne guyu. Ini dipadak nih yang lain gitu loh. Yang lain itu ajarannya nikah di sini sah, nikah di tempat lain sah, nikah lagi di tempat lain sah, nikah lagi di tempat lain sah, 4 sah. Kalau mau nikah lagi, nikah yang kelima, yang 1 diceraikan, padesane 4. Ajaran Tuhan tidak pernah seperti itu. Dan tidak pernah mengajarkan untuk membahas masalah perceraian, pernikahan yang seperti itu, tidak pernah. Saudara bisa perhatikan dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, fokus bahasannya bukan tentang kawin cerai. Ya. Nah, kita melihat di dalam pembahasan yang pertama ini, aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga. Ini merupakan suatu paduan suara yang luar biasa, dan nyanyian yang pertama dikatakan haleluya. Kata haleluya di dalam Alkitab itu hanya terdapat di dalam kitab Mazmur dan kitab Wahyu. Saudara bisa pelajari di kitab yang lain, tidak ada. Ya, tadi dikatakan bahwa ayat yang 1 itu, paduan suara itu, kata pertama adalah haleluya. Saudara, kata haleluya ini untuk orang yang tidak mengenal Tuhan merupakan ejaan. Saya dulu pernah mengalami. Waktu saya pertama mengikut Tuhan, saya meninggalkan teman-teman lama.
Waktu saya berangkat ke gereja, bawa Alkitab, haleluya budal. Itu wong haleluya itu. Itu orang-orang haleluya. Itu merupakan ejaan untuk orang yang tidak percaya, haleluya itu ejaan. Saudara, kita akan belajar. Kata ini merupakan satu pujian penyembahan kepada Allah yang Maha Kuasa. Ya, kepada kalau orang Ibrani menyebutnya YHWH, Yahweh, Yehova. Ini satu pujian. Istilah haleluya itu hanya terdapat di dalam kitab Wahyu. Kalau saudara membaca di kitab Wahyu pasal 19 ini, ayat 1, ayat 3 dan 4, juga ayat yang ke-6. Itu ada kata haleluya. Ya, di pasal ini tadi. Ayat 1, 3, 4 dan 6. Nah, haleluya ini merupakan suatu pujian bagi bangsa Yahudi kepada Allah, yang artinya adalah memuji Allah atau pujilah Tuhan. Ya, ini kata haleluya. Itu bahasa Ibrani yang artinya memuji Tuhan. Saudara harus pahami kata haleluya, walaupun ini olok-olokan bagi orang yang tidak mengenal Tuhan, bagi kita, saudara nyanyikan pujian haleluya 12 kali itu aja, kalau saudara memahami, sudah meneteskan air mata, nggak bisa dibendung. Ya, hanya ngomong haleluya. Nah, mungkin pujiannya ini ya kata haleluya di dalam kitab Wahyu pasal 19 ayat 1 ini oleh seseorang yang memahami kebenaran, dia mengarang lagu haleluya 12 kali. Mungkin diambil dari sini. Ya. Jadi kata haleluya itu artinya memuji Tuhan. Dan berikutnya, di ayat 1 tadi berbicara tentang keselamatan. Di ayat 1 dikatakan bahwa himpunan besar yang orang banyak di surga itu katanya haleluya. Keselamatan dan kemuliaan dan kuasa adalah pada Allah kita. Berikutnya yang dibahas itu adalah tentang keselamatan. Memang Tuhan rindu sekali, kepingin sekali bahwa setiap orang di dunia ini diselamatkan. Karena Allah tahu bahwa manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan upah dosa itu adalah maut. Dan tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa karena dosa itu. Ya, enggak ada seorang pun. Di Roma pasal 3 ayat 20 juga dikatakan tidak ada seorang pun yang diselamatkan karena melakukan syariat Taurat. Enggak ada. Itulah sebabnya Allah berinisiatif untuk memberikan keselamatan itu. Saudara sudah pasti paham Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Dikatakan di situ karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Itu kerinduan Allah. Supaya setiap orang tidak binasa. Itu kerinduannya, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kerinduan Allah untuk menyelamatkan, sehingga sampai dia harus mengorbankan Kristus untuk keselamatan setiap orang. Ya, di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9 dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya,
Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Itu kerinduannya. Supaya tidak ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Itu sebabnya Tuhan itu menunggu kalau orang yang belum diselamatkan itu dinteni Tuhan. Saya kadang berpikir ya, orang adik saya itu dulu bertentangan dengan saya. Kalau saya doa pagi, dia juga doa pagi di tempat yang berbeda. Saya pergi doa pagi ke gereja, dia doa pagi di tempat yang berbeda dengan saya. Itu lama. Nah, setelah menikah dan beberapa tahun kemudian setelah punya anak, adik saya ini percaya Tuhan. Ya, mengenal Tuhan, percaya Tuhan, bahkan belajar melayani. Baru saja bertumbuh imannya, adik saya ini dipanggil Tuhan. Saya berpikir, loh, ini kan baru bertumbuh, imannya sedang bertumbuh. Kok sudah dipanggil Tuhan? Saya mikirnya lama itu, merenungkannya lama. Apalagi waktu adik saya meninggal itu berbarengan dengan saya punya gawe. 1 hari bareng. Pernikahan Magda. Ya. Jadi meninggalnya adik saya itu berbarengan. Wah, rasanya hati saya ini wis ndak karuan. Mikir di rumah, mikir yang di sana. Ya sudah jam 12 malam saya masih di Budi Rahayu, jam 1 adik saya dipanggil Tuhan. Saya mikirnya, wah ini nanti gimana caranya bagi waktu. Ngurusi adik saya di Sukoharjo, ya, jam 10 belum diberangkatkan karena masih nunggu anaknya yang di Bali. Saya pamit pulang karena jam 11 ada acara resepsi di tempat ini. Jadi ya wis ra karuan pikirannya. Saya terus berpikir itu tadi. Ini baru saja sedang bertumbuh imannya dipanggil Tuhan. Lama baru mengerti saya, paham akan rencana Tuhan itu. Saya jadi bersyukur mumpung masih sedang imannya tumbuh dipanggil Tuhan. Karena pengaruhnya besar, ya pengaruh teman-temannya ini luar biasa. Nanti dia balik lagi ke dunianya yang lama, ya diambil aja dulu, mumpung imannya masih sedang bertumbuh. Ya, terus saya lagi merenungkan, bisa memahami itu, saya bersyukur kepada Tuhan. Mumpung masih imannya sedang bertumbuh, sehingga adik saya diselamatkan. Orang tua juga begitu, saudara. Mama saya berdoa untuk orang tua saya itu 11 tahun. Berdoa supaya mama saya dipanggil Tuhan, supaya mama saya percaya Tuhan. 11 tahun saya berdoa. Tahun yang ke-12, dalam doa saya itu, mama saya dibaptis. Dan tahun itu juga, mama saya dipanggil Tuhan. Ya, puji Tuhan, saya jadi memahami bahwa Allah itu menghendaki supaya setiap orang diselamatkan. Di 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9 tadi juga dikatakan, tidak ada Tuhan tidak lalai menempati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar. Tuhan itu sabar.
sabar, ngenteni itu, nunggu yang belum bertobat itu sabar ditunggu. Tapi kalau ditunggu ndak cepat-cepat bertobat sama dengan menumpuk bara api di atas kepalanya. Hukumannya semakin banyak. Tuhan sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya, puji Tuhan. Allah kita luar biasa. Dia menghendaki setiap orang diselamatkan. Tetapi orang yang tidak percaya sudah disediakan hukuman. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur Allah kita begitu luar biasa. Di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat yang keempat, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Tambahi memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Luar biasa, Tuhan memberikan kepada kita roh hikmat dan wahyu. Sudah pernah saya sampaikan ini. Tuhan memberikan roh hikmat sehingga kita bisa memahami kebenaran yang Tuhan sudah sediakan. Kita memahami apa yang harus kita lakukan. Tidak seperti orang lain yang tidak mengerti. Saudara, orang-orang yang suka debat di TV, orang yang tidak percaya Tuhan, itu apal Alkitab, saudara. Mengerti banget. Dia apal, tapi tidak memahami. Kenapa? Karena kepada mereka tidak dikaruniakan untuk memahami. Saya tutup mata begitu, bersyukur saya bisa ngerti. Saudara baca Alkitab, saudara tahu maknanya. Memang kita tidak dianjurkan untuk menjadi penghafal Alkitab yang baik, enggak. Tetapi Allah menghendaki kita menjadi orang yang memahami rencana Allah, bukan untuk dihafal. Ya. Jadi keselamatan yang disediakan itu untuk semua orang. Di ayat 1 dikatakan tentang keselamatan dan kemuliaan dan kuasa di ayat 1. Wahyu pasal 1. Itu rencana Allah bahwa pujian itu mengatakan dan keselamatan dan kemuliaan dan kuasa. Di dalam sepanjang kitab ini, paduan suara surgawi itu menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Allah. Dan lagu pujiannya itu satu pengagungan kepada Tuhan, bukan doa, saudara. Ya, pujiannya kemuliaan dan kuasa. Ini merupakan satu paduan suara surgawi yang menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Allah. Seringkali lagu-lagu pujian adalah kunci untuk memahami karunia-karunia Allah. Dan pujian untuk anak-anak Tuhan, pujian itu ada kuasa yang luar biasa. Ya, nyanyian kita itu bukan sembarangan nyanyian, saudara. Pada saat saudara memuji Tuhan, saudara menyanyikan untuk Tuhan, orang lain bisa diberkati yang mendengar, dan saudara sendiri juga diteguhkan imannya. Ya, dan di dalam pujian itu ada kuasa. Alkitab mencatat pujian orang-orang percaya itu ada kuasa. Dan peristiwa yang sangat terkenal itu adalah pada saat bangsa Israel mengelilingi kota Yeriko. Tembok Yeriko yang tebal itu sekitar 16 meter tebalnya.
Saudara bisa lihat Google, tebalnya tembok Yeriko sekitar 16 meter. Itu bisa roboh karena pujian. Dan yang luar biasa, di dalam perjanjian baru, pada saat Rasul Paulus di dalam penjara Filipi, dia memuji Tuhan. Dicatat di situ, ada gempa bumi. Karena pujian orang percaya, ada gempa bumi. Dan yang luar biasa lagi, gempa bumi itu mencopot paku rantai yang belenggu yang di rantai paku dipakukan di tembok. Itu lepas. Dan yang lagi luar biasanya, borgol Paulus itu terbuka. Masa gempa bumi bisa buka borgol? Aneh kan? Dan itu yang terjadi. Ujian orang percaya itu ada kuasa. Ya. Marilah kita selalu memuji Tuhan. Dalam situasi apapun, dimanapun. Saudara bisa memuji Tuhan. Ya lagu-lagu yang saudara bisa aja lah, yang hafal. Kalau mau belajar bareng-bareng yang lain, lagu baru, itu bisa belajar bareng-bareng. Tapi kalau pas sendiri ya saudara nyanyikan lagu pujian yang saudara bisa. Itu kuasanya luar biasa. Saudara mungkin nyanyi lagu pujian yang sangat sederhana, misalnya aku memuji kebesaran-Mu. Saudara nyanyikan itu. Lagu sederhana, gampang dihafal. Aku memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Saudara nyanyikan pujian itu, ada kekuatan rohani yang saudara rasakan di dalam hati. Pujian saudara juga bisa memberkati orang yang mendengar. Banyak kesaksian, orang diberkati karena pujian orang-orang percaya. Ya. Jadi kembali kita belajar di dalam kitab Wahyu, kemuliaan dan kuasa yang disenandungkan oleh paduan suara di surga itu sangat luar biasa. Nanti kita akan melihat hasilnya setelah mereka memuji Tuhan. Ayat yang kedua, sebab kebenaran, sebab benar dan adil segala penghakimannya. Ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah itu tidak memandang bulu, tidak memandang muka, tidak membeda-bedakan di dalam penghakiman. Tuhan selalu adil. Ya, saudara tadi sudah membaca di ayat yang kedua, dikatakan sebab benar dan adil segala penghakimannya. Kalau di dunia, penghakiman dunia, kemarin ada yang mengungkapkan, pasal itu pasal karet. Pasal tentang penodaan agama. Gus Dur pernah mengusulkan dicabut saja. Itu pasal karet. Putusannya bisa setahun, bisa 4 tahun, bisa 2 tahun, dan bisa hanya 3 bulan di pasal yang sama. Tergantung siapa yang dianggap melanggar. Ya. Ini perlakuan seperti itu. Tapi pengadilan Allah tidak seperti itu, saudara. Mboten kados ungkapan tiang Jawi, asu gede menang,
kerai. Tidak seperti itu. Allah melakukan keadilan ini seadil-adilnya. Dan yang luar biasanya pengadilan Allah tidak membutuhkan kesaksian orang. Orang bisa saksi dusta, bisa saksi palsu. Hati-hati saudara kalau diminta kesaksian ya. Saudara jangan menyaksikan sesuatu yang saudara nggak tahu. Jangan ngomong yang dibuat-buat. Saudara bisa terjerat hukum. Ada kesaksian palsu, ada pasalnya sendiri. Ya. Saya pernah beberapa kali menjadi saksi di pengadilan. Dan saya mengatakan apa yang saya tahu, saya ngomong apa yang saya ngerti. Enggak dibuat-buat. Sementara teman saya bulet aja. Wah lama, saya cuma 5 menit selesai. Diminta keterangan 5 menit selesai. Saya keluar. Nah, teman saya ini ada 1,5 jam enggak selesai-selesai. Diputer-puter. Karena kesaksiannya mengandung kepalsuan. Ya pinginnya membela terdakwa, tapi malah kebelegong dewe, saudara. Kasusnya ADD Sanan Kulon tahun 2007. Saya rewang-reweng. Mulai dari Polsek, Polres, sampai ke Tipikor Surabaya. Jadi saya ngerti. Saya ceritakan yang saya tahu. Yang saya enggak tahu ya bilang lupa. Enak. Ya, saya katakan, ini penyalahgunaan ini benar Pak, jumlahnya 1,5 juta. Enggak tahu saya kalau 1,5 juta. Yang saya tahu dia bantu batu gebal, pasir dan semen. Kalau nominal harganya saya enggak tahu. Catat aja. Balik lagi ke situ lagi. Apa yang ditanyakan tadi, balik lagi. Jawaban saya sama. Waktu ditanya, apa benar Pak? Bantuan itu untuk pelengsengan? Enggak. Di lingkungan saya itu enggak ada pelengsengan. Yang ada itu pengerasan jalan. Di pertigaan ini Pak Darno ini. Sebelum di Paving. Paving itu saya juga yang berjuang sampai ke timur itu saya ikut berjuang masalah paving. Pengerasan jalan Pak, kalau pelengsengan itu talut. Jadi saya tidak mau digiring dengan redaksinya dari penyidik. Enggak, bukan pelengsengan. Pengertian pelengsengan itu talut Pak. Yang ada itu pengerasan jalan. Catat. Terus lagi ditanya, itu terjadinya sebelum atau sesudah dia menjabat? Nah, saya lupa Pak. Lupa memang itu kapan lupa. Oh sudah sekian tahun. Saya lupa Pak. Ya sudah, catat. Oke Pak, selesai. Pak keluar 5 menit. Keluar saya. Saya menceritakan apa yang saya tahu. Jangan menjadi saksi dusta. Ceritakan apa yang saudara tahu. Kalau saudara nggak ngerti, jangan menceritakan. Karena pengadilan di dunia ini memang cari-cari kesalahannya, bukan cari kebenaran. Ya. Puji Tuhan. Kita akan belajar berikutnya. Kemuliaan dan kuasa ayat yang kedua itu sebab benar dan adil segala penghakimannya. Coba kita akan belajar dari kitab Yesaya pasal yang ke-11. Kita baca ayat 1. Sampai dengan ayat yang ke-5. Yesaya pasal 11
ayat 1 sampai dengan ayat 5. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Isai itu bapaknya Daud, ya. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruh yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya. Nya ini adalah tunas dari tunggul Isai tadi. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan akan Tuhan, pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja. Tidak sekilas. Enggak, sudah diteliti. Dalam menghakimi tidak sekilas, enggak. Penelitiannya sesuai dengan catatan yang sudah ada. Kemarin hari Jumat katanya, saya ngantar Ibu kontrol ke puskesmas. Saya itu mau nunggu Ibu itu di Polsek. Baru melangkah ke Polsek, ketemu dengan kanit intelnya Polsek. Napa Pak Wi? Lah hasilnya nunut lenggah rantos Ibuke ke kontrol. Monggo kalih kula mawon pun teng mriki. Ngobrol kalih kula. Diajak ngopi dengan Pak Kanit, Pak Imam. Ngobrol itu membicarakan tentang hukum. Gini loh Pak Wi, ini masalah COVID yang keputusan COVID. Nah, saya dikasih PDF-nya, saya dikasih ini biaya COVID, orang meninggal kena COVID itu biayanya berapa, apa saja. Nah sekarang rupanya itu yang jadi bahan pembicaraan oleh masyarakat. Saya tahu nanti saya bagi ke jemaat, saudara bisa belajar. Keuntungan yang diambil oleh orang yang menangani. Jadi mengambil keuntungan dari kesusahan orang. Salah satu contoh saja peti mati itu biayanya dihargai 1.750.000 biaya peti. Saya ngomong dengan Pak Imam, nggon ku lho 450 Pak. Nggon ku lho 450. Nah ya coba lho, digawe larang ya Pak Wi. 1 juta. Wong sitok untungnya 750. Wong piro? Nah masalah hukum. Harusnya begini loh Pak Wi. Untuk memeriksa seseorang itu tidak langsung pada waktu peristiwa itu terjadi, enggak. Jauh hari sudah dilihat itu. Rekam jejaknya ditanya dulu. Takon tanggane piye kuwi, takon dulure. Apa saja itu ditanyakan untuk meneliti seseorang. Alkitab sudah mengatakan bahwa Allah menghakimi orang tidak sekilas pandang saja. Sudah diteliti sehingga kemungkinan keliru tidak ada. Nggak ada yang namanya di Alkitab itu orang dihukum karena salah tangkap. Kalau di dunia ada yang salah tangkap. Wadung dihukum tiba-tiba ora salah. Cerita yang saya pernah lihat itu ceritane Ikatan Cinta. Saya pernah lihat. Itu yang namanya Ibu Andin ora salah dihukum 4 tahun. Ya, tibae sing salah adike. Itu dunia Saudara, itu di film.
kejadian nyata yang pernah ada. Ada dua orang namanya Pak Sengkon dan Karta. Sengkon atau Sengon. Itu dia melihat ada seorang mayat, sesosok mayat. Dia ngomong cerita dengan tetangganya lapor polisi. Dua orang ini yang ditangkap, dipersalahkan, dianggap membunuh. Karena ada sidik jari pada mayat itu. Hati-hati saudara, kalau nemu apa-apa jangan, wah ini puji Tuhan berkat ini. Ojo itu bukan berkat, itu malah masalah. Saya pernah lihat di HP itu, kalau menemukan benda ini jangan diambil, antara lain KTP, pisau, HP, apalagi ada dompet, ada 5 kalau nggak salah. Kalau ketemu itu jangan cepet-cepet diambil. Wah ini puji Tuhan berkat, enak HP, ceblok, cukup. Dari HP itu dilacak, saudara bisa menjadi tersangka. Nemu pisau bagus, wah ini pisaunya bagus ini. Bar tinggi mateni wong, pisaunya diguak, saudara temu. Saudara bisa dipersalahkan. Nemu KTP. Ini KTP. Oh, KTP-nya ini mungkin ada orang yang baru dibunuh. KTP-nya dibuang, saudara temu. Saudara dianggap yang membunuh. Masih banyak hal-hal yang seperti itu. Tetapi Alkitab tidak pernah salah tangkap. Dia menghakimi dengan adil. Ia tidak menghakimi dengan sekilas pandang saja. Atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Enggak, karena orang itu bisa memihak. Makanya Allah dalam menjatuhkan hukuman bukan karena kata orang. Tetapi penelitiannya sudah lama. Ya. Ayat yang keempat, tetapi ia tidak menghakimi orang lemah, tetapi akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan. Dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat. Dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang, tetap terikat pada pinggang. Masalahnya siapa yang disebut ia? Kata ganti ia itu siapa? Kembali ke ayat 1. Ia di situ adalah tunas yang keluar dari tunggul Isai. Karena roh Allah, roh Tuhan akan ada padanya. Kata ia di sini diidentifikasikan adalah Kristus sendiri. Karena Yesus adalah keturunan Daud, bapaknya Isai ini. Ya, Daud, Isai. Itu urut-urutannya. Isai punya anak Daud. Daud keturunan berikutnya adalah Kristus. Ini diidentifikasi sebagai Tuhan Yesus sendiri. Ya. Jadi keadilan yang Tuhan akan nyatakan kepada dunia ini, dia menghakimi itu dengan adil. Di ayat 2, sebab ia benar dan adil segala penghakimannya. Ya, berikutnya, tentunya tidak tiap ini saya bisa jelaskan karena waktunya. Ayat yang ketiga, asapnya naik sampai selama-lamanya.
di ayat yang ketiga. Ada kata asapnya akan naik selama. Ini merupakan suatu pujian penyembahan yang disampaikan oleh umat Tuhan itu sampai kepada hadirat Allah selama-lamanya. Pujian penyembahan saudara itu kekal sampai kepada Allah. Dan itu dicatat oleh Tuhan, pujian penyembahan saudara. Kemarin saya dengarkan lagu-lagu lama dari Gus Plus. Lagu ini dinyanyikan tahun 2013 pada waktu Yon Kuswoyo masih hidup. Dia menceritakan setiap lagu ada sejarahnya, mencipta lagu ada sejarahnya. Dan lagu itu, ya penyanyinya itu sudah tiada. Sekarang Muri juga sudah tidak ada, sudah meninggal. Yon sudah meninggal. Nggak tahu personil yang masih ada apa enggak itu Gus Plus itu. Yok mungkin ya, Yok yang masih hidup mungkin ya. Ya. Lagu-lagu yang dinyanyikan itu walaupun menjadi legendaris lagu-lagunya. Kalau seusia saya atau tahun 70, 80-an yang ngerti lagu Bujangan, lagu apa lagi? Pak Tani, Tul Jainak, Jai Jatul, Jai Di. Lagu-lagu itu tahun 70, 80 terkenal dan banyak dinyanyikan. Tetapi lagu-lagu ini yang dinyanyikan walaupun sudah booming pada waktu itu terkenal, itu tidak akan sampai ke hadirat Allah. Walaupun lagu itu terkenal. Tapi pujian saudara yang sangat sederhana, haleluya, 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 haleluya. Itu sangat sederhana. Tapi pujian saudara itu tembus ke hadirat Allah. Luar biasa saudara. Enggak sembarangan pujian yang kita nyanyikan. Lagu-lagu dunia boleh hit, tapi tidak sampai ke hadirat Allah. Pujian saudara yang mungkin sangat sederhana. Mungkin tanpa musik, dinyanyikan sendiri, dengan suara yang enggak pas mungkin. Tapi Allah memahami kalau kemampuan suara saudara seperti itu. Allah tidak menuntut saudara menyanyi dengan sempurna, enggak. Tetapi Allah memahami isi hati pada saat saudara memuji Tuhan. Itu luar biasa. Dengan pujian banyak mujizat, yang sakit disembuhkan. Banyak kesaksian seperti itu. Jadi hari ini kita belajar. Mari kita memuji Tuhan. Saudara jangan minder, saudara jangan berpikir saya belum bisa. Nyanyikan yang saudara sudah bisa. Lagu-lagu yang sederhana. Dan itu sampai kepada hadirat Allah. Kita akan membaca ayat yang keempat. Setelah mereka menyanyi, ayat yang keempat, dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka berkata, amin.
Haleluya. Saudara, pada waktu saudara mendengar pujian, itu hadirat Allah itu muncul. Saudara rasakan dalam pujian saudara. Apa pasti ada rasa berlutut di hadapan Tuhan, pingin berlutut, pingin sujud di hadapan Tuhan. Satu peristiwa pada waktu pembangunan bait Allah Salomo. Setelah mereka selesai pujian dan penyembahan, belum khotbah. Mereka memuji Tuhan. Orang yang ada di situ semua tersungkur. Kalau saudara muji Tuhan, saudara menyembah Tuhan, langkah berikutnya pasti saudara akan menyembah Tuhan, tersungkur. Saudara bersyukur mengenal Tuhan. Apapun yang kita lakukan dengan senang hati, dengan tulus, itu Tuhan menghargai. Apapun yang saudara lakukan, pujian saudara, Tuhan menghargai. Dan saudara pada waktu menikmati hadirat Allah, saudara nggak tahan berdiri dah. Nggak usah diperintah, saudara akan tersungkur. Ya. Dan pujian saudara memberkati sehingga orang lain bisa mengatakan, amin, haleluya. Gak usah disuruh. Ya, ngomong amin, ngomong haleluya itu gak usah disuruh. Ada beberapa pengkhotbah yang selalu ada amin, saudara. Amin boleh. Gak usah ditanya. Kalau saudara menikmati pujian itu, saudara merasakan hadirat Allah, saudara nggak usah diminta, sudah ngomong amin, ngomong haleluya, itu nggak usah diminta. Ya, saya tidak pernah tanya kepada saudara, ada haleluya, ada amin, nggak pernah. Kalau saudara merasa, saudara menikmati, saudara akan ngomong. Karena itu timbul dari dalam hati. Saudara akan haleluya, ngomong yes, amin. Saudara baca Alkitab sendiri saja pada waktu pengertian itu terbuka, ya kayak wong gendeng. Saya kalau baca Alkitab, yes, ngerti, yes, puji Tuhan. Saya mendapat rema Efesus pasal 1. Saya baca tidak lagi baca Alkitab. Saya dalam perjalanan itu ada rema pengertian dari Efesus pasal 1. Di dalam bis itu saya nangis. Mulai dari Sragen sampai ke Palur. Perjalanan saya balik ke Tawangmangu. Mulai dari Sragen sampai ke Palur, saya mencucurkan air mata. Memahami Efesus pasal 1. Bahwa di dalam dia, itu banyak janji. Di dalam dia, di dalam Kristus, banyak hal yang baik di dalam Kristus. Saya paham itu. Luar biasa. Salah satunya adalah sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah memilih kita. Saya ngerti itu, wes air mata ini meleleh. Tidak bisa dibendung. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saudara menyanyi memuji Tuhan, saudara tersungkur, tanpa disuruh, tanpa ada aba-aba, saudara akan berkata amin, haleluya. Harus saudara mengerti. Ya, di ayat yang kelima, di dalam Wahyu pasal yang ke-19 tadi,
dikatakan, maka kedengaranlah suatu suara dari tahta itu. Pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Satu himbauan untuk memuji Tuhan, bukan yang lain. Kita tidak mengagumi yang lain. Satu seruan supaya kita memuji Tuhan. Nanti saudara kita akan belajar di pasal 20 sampai 22. Berkat-berkat yang disediakan untuk orang-orang percaya itu luar biasa. Kalau saudara meninggalkan Tuhan, kalau saudara percaya kepada yang lain, itu saudara belum memahami berkat itu. Kalau saudara memahami, saudara ngenteng nepati ini demi keselamatan yang Tuhan sediakan. Amin. Tuhan memberkati kita semua.